Como FC resmi datangkan Emil Audero Mulyadi. Como 1907 resmi mendatangkan Emil Audero dari Sampdoria. Penjaga gawang keturunan Indonesia tersebut resmi dikontrak selama 4 tahun. Emil sendiri menjadi pemain ke-12 yang didatangkan oleh Como pada bursa kali ini. Emil tak menampik Como 1907 cukup aktif dalam perekrutan pemain baru. Kendati demikian, dia merasa senang bisa bergabung dan menantikan tantangan baru di sana. Satu alumni juara Liga Champions di Real Madrid jadi transfer kejutan di Serie A. Setelah Rafael Varane ke Como 1907, satu lagi alumni juara Liga Champions di Real Madrid menjadi transfer kejutan di klub papan tengah Serie A, yakni Keylor Navas. Navas merupakan target kejutan yang kini resmi didatangkan oleh AC Monza, dan transfer ke Monza mungkin berarti penurunan level dari karirnya di Real Madrid hingga PSG. Kehadiran Navas menambah satu lagi alumni sukses Real Madrid yang memperkuat tim asal Lombardia. Belum juara EPL dan UCL, Marcus Rashford menolak pergi dari Manchester United. Penyerang muda Marcus Rashford kembali menegaskan komitmennya bersama Setan Merah. Ia menegaskan bahwa ia belum mau pergi dari Old Trafford di musim panas ini. Kepada MU TV, Rashford mengabarkan bahwa ia memiliki sebuah impian besar bersama Manchester United. Ia mengaku masih ingin memenangkan lebih banyak trofi juara bersama Setan Merah. Tak masuk ke dalam skuad Euro 2024 jadi momen terburuk Jack Grealish. Jack Grealish patah hati saat tak dibawa Inggris ke Euro 2024. Ia menyebutnya sebagai momen terburuknya sepanjang berkarir di sepak bola. Saya merasa seharusnya ada di skuad tersebut. Saya merasa bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari para pemain di skuad Inggris, ungkap dari Grealish. Gabung pramusim, Enzo Fernandez langsung minta maaf kepada pemain Chelsea. Menurut laporan dari Romano, Enzo telah menyelesaikan masa liburannya dan ia menyusul ke skuad Chelsea yang saat ini berada di Atlanta untuk melakukan pramusim. Saat kembali, Enzo dikabarkan langsung menemui rekan-rekan timnya. Ia meminta maaf secara langsung atas kelakuannya bersama timnas Argentina yang telah bertindak rasis. Chelsea hobi boyong pemain muda. Mantan palang pintu dari Chelsea yakni William Gallas mengaku tak habis pikir tentang strategi transfer dari mantan timnya itu yang dalam beberapa musim terakhir kini hobi mendaratkan para pemain muda. Sejak diakuisisi oleh Todd Boehly, Chelsea jadi tim yang kerap menggaungkan proyek masa depan, dan hal tersebut membuat Chelsea hobi dalam mendatangkan pemain muda belum matang ke kota London. Strategi membeli pemain banyak muda itu kemudian membuat William Gallas kebingungan. Gallas mengaku heran karena saat ini sudah sangat banyak pemain muda dalam skuad Chelsea tetapi belum terlihat hasilnya. Harry Maguire masih jadi andalan MU di musim depan. Sky Sport melaporkan bahwa Harry Maguire tidak akan berpisah dengan Manchester United di musim panas nanti. Tim pelatih MU memutuskan untuk mempertahankan sang pemain. Menurut laporan itu, tim pelatih MU memutuskan untuk bisa mempertahankan Harry Maguire. Ada beberapa pertimbangan mengapa Setan Merah mempertahankan sang bek tersebut. Yang pertama, karena masalah kedalaman tim. Stok bek tengah MU saat ini tergolong cukup tipis pasca kepergian dari Rafael Varane dan juga Willy Camboala. Liverpool sedang direset usai ditinggal klub. Liverpool memulai era baru setelah kepergian dari Jurgen Klopp, dan Liverpool seperti menjalani pengaturan ulang bersama pelatih baru dan juga struktur yang baru. Pimpinan eksekutif Liverpool yakni Billy Horgan menyebut kepergian Klopp memberikan kesempatan bagi klub untuk melakukan pengaturan ulang dan terus diharapkan bisa mengakhirinya dengan trofi. Robert Lewandowski yakin bisa cetakkan gol lebih banyak di musim depan. Striker Barcelona yakni Robert Lewandowski ingin tampil lebih baik lagi di musim depan. Ia yakin akan mencetakkan lebih banyak gol lagi daripada musim kemarin. Lewandowski merupakan pencetak gol terbanyak Barcelona di musim lalu. Dia berhasil mencetakkan 26 gol dari 49 penampilan. Meski demikian, ketajaman Lewandowski bisa dibilang menurun dari musim sebelumnya. Ketika itu Lewandowski bisa mencetakkan 33 gol di seluruh kompetisi. Indra Safri akan panggil pemain keturunan yang lain.
pelatih timnas U19 Indonesia yakni Indra Safri akan memanggil para pemain keturunan lainnya untuk bergabung ke dalam skuadnya. Para pemain itu diharapkan bisa bela Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kendati demikian, Indra Safri bilang kalau semua pemain nantinya akan kembali diseleksi untuk gabung ke timnas U20 Indonesia. Nantinya Indra bilang kalau prioritasnya adalah pemain kelahiran 2005. Didorong latih tim Indonesia senior, Indra Safri tahu diri. Kesuksesan menjuarai Piala AFF U19 membuat Indra Safri didorong menangani timnas Indonesia senior. Namun pelatih berusia 61 tahun tersebut memilih merendah. Indra Safri kini tercatat sudah memberikan 4 gelar juara untuk timnas kelompok umur Indonesia. Rinciannya adalah 2 gelar Piala AFF U19, 1 trofi Piala AFF U22, dan 1 medali emas SEA Games 2023. Ancelotti beri sinyal Madrid selesai belanja. Real Madrid tidak akan melakukan perekrutan lebih jauh di bursa kali ini. Sang pelatih Carlo Ancelotti memberikan indikasi belanja mereka kini sudah selesai. Real Madrid sejauh ini melakukan 2 perekrutan. Kylian Mbappe didatangkan tanpa biaya transfer usai kontraknya di PSG habis. Lalu Endrick dibeli dari Palmeiras. Pep Guardiola persilakan Julian Alvarez pergi. Pelatih Manchester City yakni Josep Guardiola nampaknya mempersilakan pemainnya yakni Julian Alvarez untuk segera pergi. Pep mengakui bahwa Alvarez memang kurang mendapatkan menit bermain di laga-laga penting, dan Alvarez beberapa hari yang lalu mengungkapkan bahwa dirinya memang mendapatkan menit bermain bersama City, namun sering dicadangkan pada laga-laga besar, dan Guardiola mengakui hal itu dan dia akan dipersilakan oleh Alvarez pergi jika kurang puas dengan menit bermainnya. Arsenal ide peluang untuk datangkan Leroy Sané. Arsenal dilaporkan akan kembali melakukan manuver transfer dalam waktu yang dekat ini. The Gunners akan mencoba untuk bisa mendatangkan Leroy Sané dari Bayern Munchen. Sky Sport Jerman melaporkan Mikel Arteta ingin Sané menjadi bagian dari Arsenal karena sang winger punya rekam jejak yang cukup teruji. Sang winger merupakan salah satu pemain andalan dari Bayern Munchen dalam beberapa tahun terakhir, dan ia juga produktif mencetakkan gol maupun assist. Emil Smith Rowe segera rampungkan transfernya ke Fulham. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Smith Rowe tidak akan membela Arsenal lagi. Ia memutuskan untuk pindah ke Fulham dalam waktu yang dekat. Menurut laporan tersebut, Fulham dan juga Arsenal sudah mencapai kata sepakat terkait transfer dari Smith Rowe itu. Sang gelandang akan ditebus dengan total bayaran senilai 34 juta pound sterling, dan paket tawaran itu terdiri dari 27 juta pounds uang muka plus tambahan 7 juta pounds berupa bonus. Tinggalkan Chelsea, Conor Gallagher lanjutkan karirnya di Atletico Madrid. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Gallagher kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Chelsea dan juga Atletico Madrid saat ini sedang berdiskusi terkait transfernya tersebut. Menurut Romano, transfer Gallagher nantinya akan berstatus sebagai transfer permanen dan bukan transfer peminjaman. Saat ini kedua tim sedang mendiskusikan mahar transfer dari sang gelandang. Diperkirakan mahar transfernya berada di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Demi MU, Adrien Rabiot tolak pinangan dari Liverpool. Adrien Rabiot nampaknya ngebet ingin bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan menolak pinangan dari Liverpool demi menunggu setan merah. Dilansir oleh Toto Juve, Rabiot saat ini fokus untuk bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dikabarkan tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Erik ten Hag. Ia merasa karirnya bakal lebih berkembang jika bergabung dengan tim besutan dari Erik ten Hag tersebut. Itulah mengapa Rabiot saat ini fokus untuk bisa bergabung dengan Manchester United dan meminta sang agen untuk mengurus transfernya tersebut. Setelah Zirkzee, MU bakal angkut striker timnas Jerman. Tim Talk melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Dikabarkan mereka berminat untuk bisa mendatangkan Maximilian Bayer dari Hoffenheim. Menurut laporan tersebut, MU sangat tertarik mendatangkan Bayer karena potensinya yang sangat besar, dan sang striker dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 40 juta euro.
AS Roma resmi boyong Matteo Solle dari Juventus. AS Roma resmi menggait bintang muda Matteo Solle dari sang rival mereka yakni Juventus. Detail transfer Solle diumumkan oleh Juventus lewat laman resmi mereka. Dalam dokumen transfer tersebut disebutkan bahwa Roma harus membayar sekitar 25,6 juta euro kepada Juventus untuk bisa memboyong Solle. Nilai transfer tersebut bisa dicicil oleh Roma selama 4 tahun dengan kesepakatan bonus dalam beberapa macam dengan nilai maksimal mencapai 4 juta euro. Chelsea jajaki lagi transfer Victor Osimhen. The Athletic melaporkan bahwa saat ini saga transfer Osimhen memasuki babak baru. Chelsea dikabarkan menjajaki kembali transfer striker tersebut. Chelsea dikabarkan mencoba untuk bisa mendatangkan Osimhen dengan status pemain pinjaman selama 1 musim, plus opsi untuk bisa membelinya secara permanen di tahun 2025. Menurut laporan yang sama, Chelsea juga menggunakan skenario pemanis agar Osimhen bisa pindah ke Stamford Bridge. Mereka dikabarkan akan menawarkan Romelu Lukaku ke Napoli. Namun berbeda dengan Osimhen, transfer Lukaku ini nantinya bersifat permanen. PSG bersedia pinjamkan Manuel Ugarte. Asa MU untuk bisa mendatangkan jasa Ugarte di musim panas ini nampaknya akan berbuah manis. PSG dikabarkan bersedia meminjamkan sang gelandangnya tersebut menuju setan merah. Dilansir oleh Fabrizio Romano, PSG bersedia meminjamkan Ugarte selama 1 musim penuh ke depan dengan adanya 2 syarat. Syarat pertama adalah MU harus menanggung penuh gaji dari sang gelandang. Sementara syarat kedua, PSG memasukkan klausul obligasi pembelian sang gelandang. Jadi MU harus membelinya secara permanen di akhir masa peminjamannya.